Malaikat-malaikat melayani mereka yang harus menerima keselamatan. Juga diterjemahkan di dalam terjemahan lain. Malaikat-malaikat melayani mereka yang akan menerima keselamatan. Berarti sebelum engkau menerima keselamatan pun sudah pelayanan dari malaikat. Karena Tuhan tahu siapa anak pilihan yang pada saat apa akan Tuhan karuniakan kemungkinan dia menerima keselamatan. Dan Tuhan membimbing dia menuju kepada hari itu. Dan ini satu pelayanan luar biasa dari malaikat. Saudara-saudara, engkau dipimpin Tuhan selangkah demi selangkah sampai engkau bisa mendengarkan firman, sampai engkau bisa mengenal Tuhan Yesus, sampai engkau terharu, sampai engkau mengaku dosa, sampai engkau bertobat, sampai engkau menerima Tuhan Yesus. Saudara kira itu semua adalah jasa diri kita sendiri? Tidak. Kalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana saya bisa diselamatkan? Ini kalimat orang bodoh. Kalau Tuhan tidak memberikan firman, saya bagaimana bisa mendengar? Itu kalimat orang bijaksana. Kalau bukan khotbah ini saya mau dengar, saya bagaimana bisa diselamatkan? Itu orang kalimat bodoh. Kalimat yang orang pintar adalah, kenapa saya ikut kebaktian persis hari itu dikhotbahkan? Khotbah itu kan bukan pilihan saya, itu anugerah Tuhan. Itu orang pintar. Inilah kalimat-kalimat yang saya perlu, maka saya mendapatkan anugerah Tuhan. Ini kurang pintar. Tetapi pada saat Tuhan begitu berbijaksana, dia tahu saya memerlukan kalimat-kalimat itu, maka keluar dari pendeta khotbahnya hari itu ada kalimat-kalimat yang menyentuh hatiku. Saudara-saudara, semua yang merubahkan engkau dalam hidupmu itu tidak direncanakan oleh kamu. Khotbah-khotbah engkau dengar yang menjadikan engkau terharu, engkau berubah, engkau diperanakan pula, itu tidak dipilih kamu. Engkau bukan seperti naik kelab, kasih uang terus pilih lagu, lalu bisa keluar lagunya dari mesin. Saya mau lagu ini, saya mau lagu itu, saya mau khotbah ini, saya mau ayat itu, saya mau khotbah, saya mau perkataan-perkataan ini. Tidak, engkau tidak pernah pilih khotbah. Saya pun tidak bisa. Saya hanya tahu kalau Tuhan menggerakkan saya harus mengatakan kalimat-kalimat apa saja. Dan saudara-saudara tahu tidak, satu pengalaman seorang pendeta gembalamu sekarang. Setiap kali saya berkhotbah dengan tema yang sama, 10 kali banyak kalimat yang berbeda. Karena apa? Pimpinan Tuhan untuk setiap kebaktian lain. Nanti kebaktian 2 saya akan khotbah ini lagi. Lalu dicocokkan dengan rekaman berbeda, banyak berbeda. Nah di Singapura saya akan khotbah lagi, berbeda lagi. Karena apa? Karena Tuhan yang melimpah bijaksananya. Dia mengetahui di dalam kebaktian ini ada orang mana di sini, ada orang mana di sana. Dan orang ini perlukan kalimat-kalimat apa. Sehingga berdasarkan kelimpahan bijaksana Tuhan yang tidak ada batasnya. Dia membagi-bagikan anugerah kepada setiap anak yang memerlukan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Dengan demikian bijaksana Tuhan telah memimpin semua situasi di dalam tangan Dia, di dalam otorita, di dalam kedaulatan Dia, untuk membawa kita menuju kepada keselamatan. Itulah mereka yang harus menerima keselamatan. Mereka yang akan menerima keselamatan dilayani oleh Tuhan. Dengan demikian, jangan kira setelah saya menjadi orang Kristen saya akan mendapat berkat banyak karena saya sudah anaknya dan Dia harus memberikan anugerah kepada saya. Bahkan sebelum engkau menerima keselamatan, anugerah Tuhan umum sudah memimpin engkau. Anugerah Tuhan sudah memelihara engkau, sudah menjaga engkau sampai pada satu saat engkau boleh buka pintu menerima Tuhan sebagai juru selamat. Apalagi setelah engkau menerima keselamatan, maka anugerah keselamatan berlaku, anugerah umum tetap berlaku lagi untuk selama-lamanya. Sehingga engkau tidak lagi direbut oleh siapapun keluar dari tangan Tuhan. Saudara-saudara, maka saya percaya malaikat itu ada sesuatu perasaan yang tidak ngerti mengapa Tuhan begitu mencintai manusia. Apa sih manusia? Manusia itu kan hanya debu yang diberikan hembusan roh dari Tuhan, lalu menjadi makhluk yang bersifat rohania dicampur dengan sifat jasmania. Manusia kan hanya seorang makhluk yang berpuluh kilo di dalam dunia yang disebut bumi ini. Mengapa harus dilayani terus? Mengapa manusia yang begitu kecil lebih rendah dari malaikat dilayani oleh malaikat yang jauh lebih tinggi daripada dia? Maka malaikat yang baik heran. Sesudah heran, oh Tuhan heran.
Cintamu heran. Aku begitu bersyukur. Orang kayak begitu kecilnya kok engkau mau menilik dia sih? Iya, karena aku mengasihi mereka. Oke, kau mau melayani? Mau. Itu malaikat yang baik. Malaikat yang tidak baik, heran. Kamu kok mau melayani orang itu sih? Maka aku iri sama kamu. Kalau kini tak ganggu ya. Ya silakan. Nah, sudah mengerti sekarang. Dua macam malaikat. Malaikat yang baik melayani, malaikat yang jelek ganggu. Semua 1, 2, 3. Malaikat yang baik melayani, malaikat yang jelek ganggu. Saudara lihat anak ganggu anak? Pernah? Hah? Kalau papa cinta satu anak, yang satu kurang dicintai, dia ganggu yang dicintai. Ada kan? Mungkin dulu kamu kecil begitu kan? Nah, saudara-saudara. Jadi kalau hatinya baik sama hatinya jelek lain. Yang satu ganggu, yang satu melayani. Jadi malaikat-malaikat yang jatuh ganggu manusia. Malaikat-malaikat yang baik melayani manusia. Dan pada waktu dia melayani yang baik tidak iri, yang baik mau membangun, yang baik melihat loh, manusia Adam kok mau diberikan keselamatannya, bahkan dijanjikan keturunan dari perempuan akan menghancurkan kepala dari keturunan dari benih daripada ular. Wah, maka malaikat itu suka sekali kalau manusia menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, lalu yang paling heran, bukan saja malaikat yang disuruh melayani, bahkan anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk melayani sendiri dan akan menjadi contoh pelayanan. Semua malaikat melayani manusia harus belajar bagaimana anak Allah datang ke dunia melayani. Semua manusia melayani orang lain harus belajar bagaimana Tuhan Yesus melayani orang lain. Ini sudah menjadi satu contoh, menjadi satu teladan, menjadi satu kriteria, menjadi sumber kekuatan dan etika di dalam seluruh kebudayaan manusia. Saudara-saudara, Christ is the sample. Christ is the criteria of human ethics. Dan saudara-saudara, tetapi pada waktu malaikat melihat Yesus mau datang, maka dia sungguh-sungguh ingin mengetahui, menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini penyelidikan terjadi pada dua kelompok. Satu kelompok nabi-nabi, kedua kelompok malaikat. Nah, saudara-saudara, saya percaya khotbah pagi ini engkau tidak gampang menerima atau mendapatkan di dalam buku apapun. Tapi ini semua adalah prinsip di dalam kitab suci. Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus Fatsal pertama. 1 Petrus Fatsal pertama. Saya minta pendeta Hanjin naik ke atas sebentar. 1 Petrus Fatsal pertama, coba membaca ayat yang ke-12. 11 dan 12. Dan mereka meneliti saat yang mana. Coba dari 10 dulu. Keselamatan itulah yang diselidiki. Okay. Dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang ingin diketahui oleh apa? Malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, bagian ini bagi saya adalah bagian yang sangat penting sekali, karena di sini menyangkut 3 kelompok orang terhadap 1 kelompok. 3 kelompok terhadap 1 kelompok. Pertama malaikat, kedua pertama nabi-nabi, kedua penginjil, ketiga malaikat. 3 kelompok. Kepada siapa? Kepada orang yang menerima keselamatan, orang yang mendengar Injil. Nah, saudara-saudara, kelompok pertama menyelidiki, kelompok ketiga menyelidiki, kelompok kedua mengabarkan Injil, kelompok keempat yang menerima Injil. Siapa yang kelompok keempat? Kita menerima Injil. Lalu kelompok kedua siapa?
yaitu yang mengabarkan Injil. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul sudah mengabarkan Injil. Dan saudara-saudara, di sini bahasa Indonesia terjemahnya tidak terlalu teliti. Di dalam bahasa yang lain,